Aib kena pukul kan katanya. Nah, selang beberapa minggu kemudian terjadilah zina. Habis itu Wah, gak ada yang pakai masker, ngomong lancar dan juga lurus. Ya, di sini juga ada netizen yang menduga ada dendam dari Aib waktu kena pukul tadi, kemungkinannya. Karena bapaknya takut ketahuan istri mudanya kayak gitu, guys. Niko Kili-Kili kabar nih, tangan kanan Hercules, wakil ketua Grip Jaya Indonesia yang akan mengawal Peggy Setiawan, korban salah tangkap tahun 2016 tepatnya tanggal 22 Mei, membuat status alhamdulillah udah gajian lagi 900.000, pengen beliin mama sesuatu katanya. Bukan tentang uang tetapi tentang kemanusiaan. Jika dibutuhkan saya akan berada di barisan terdepan untuk Peggy Setiawan. Oke sobat netizen, kali ini kita akan melihat seperti apa banyaknya orang-orang yang akan menjadi saksi untuk membuktikan jika Peggy Setiawan yang selama ini ditetapkan sebagai pelaku, ternyata di sini banyak sekali saksinya untuk membuktikan bahwa Peggy di sini tidak bersalah sama sekali. Bahkan Linda pun yang selama ini belum muncul, sekarang sudah muncul, mengaku jika Peggy Setiawan ini bukanlah orang yang dia kenal. Jadi si Peggy ini tidak dikenali oleh si Linda. Nah sebelumnya kita akan lihat nih lawan berat si Aib. Jadi saksi Aib ini mendapatkan lawan yang berat yaitu Kang Peri, guys. Yang mana di sini dia menjelaskan mengenai warung. Ketika si Aib ini membeli rokok, ternyata pada waktu itu tidak ada warung di daerah sekitaran orang-orang yang nongkrong yang dimaksud oleh si Aib, guys. Nah sebelum ke asumsi-asumsi kalian, kita lihat dulu seperti apa pengakuan dari Kang Peri. Aib yang anak pang itu, Oke. Gimana cerita yang digerebek? digerebek itu anak si Aib, bener keterangannya, anak pang, bertato, bawa perempuan ke situ, Ke tempat cuci mobil. ke tempat cuci mobil, nginep di situ, sama warga digambar tuh, gambar maksudnya dipantau gitu tuh, ada digerebek karena dia bertato dan mungkin berani lawan pak, makanya terjadi keributan, ada Aib di situ, Aib kena pukul kan katanya, nah selang beberapa minggu kemudian terjadilah zina. Habis itu kata keterangannya pengacaranya kelima tersangka ini, bapaknya korban dari flyover itu menyisir pak tempat-tempat yang memang buka gitu loh 24 jam. Ketemulah sama Aib di situ, ngasih kontaknya bapaknya korban gitu loh, Pak Rudiana. Kalau emang ada lihat sesuatu yang mencurigakan, kabarin saya. Jam 2 itu, jam 5-nya si Aib telepon lah Pak Rudi. Pak ini Pak saya melihat Pak pada malam itu begini. Datang langsung ditangkap. Saksi dari Peggy hebat semua, gak ada yang pakai masker, ngomong lancar dan juga lurus. Ya, di sini juga ada netizen yang menduga ada dendam dari Aib waktu kena pukul tadi, kemungkinannya di sini. Oke, sebelumnya di sini juga kita akan melihat terlebih dahulu seperti apa pengakuan dari Kang Peri nih yang meluruskan pengakuan si Aib. Jika warung yang selama ini dia sebut-sebut, ya mungkin warung goib ya, karena tidak ada katanya waktu itu. Di mana? Di depan sini. Buka helmnya biar kelihatan. Nah, Di depan sini Pak. tempat nongkrong anak-anak Iya. di sini. Ya. Bentar, di sini aja. Lihat. Yang ada tanda panah ini. Oke. Anak-anak nongkrong di sini. Ya. Suka nongkrong di sini ya? Ya. Nih, anak-anak suka nongkrong di sini. Jadi wajar kalau memang nanti Ya anak-anak biasa. biasa lah gitu tuh. Saya juga di sini juga Ya, pendatang nongkrongnya di sini ya. Bapak sejak 2016 di sini. Sejak 2016. Waktu peristiwa sudah jadi orang sini. Saya kan pendatang di sini. Nah. Sebelum peristiwa itu terjadi saya udah di sini. Ya artinya sebelum peristiwa, waktu peristiwa sudah ada di sini. Betul. Jadi orang mana? Di belakang, persis di belakang sini. Jadi tempat nongkrongnya di situ. Ya, Anak-anak itu tempat nongkrong di situ ya. betul. Diluruskan Pak. Saya pengen dipertemukan kalau Bapak berkenan sama Aib. Boleh. Iya. Aib tuh beli rokoknya sebelah mana? Oke, Gitu loh Pak. Saya kan nonton full Pak. Saya nanti Gitu loh, Pak. pertemukan. Bapak Ah. bertemu dengan Aib. Aib Aib kerja di sini. Saya juga Tempat sering nyuci pencucian motor di mobil. sini. Cuci mobil dan motor. Cuci motor dan mobil. Dulu mah nggak sebagus ini. Ya Mat, dulu nggak ada Ada sini. Iya, dan Aib beli rokok katanya di depan. Kalau di situ kan di depan Gak ada ini. warung Pak. Sok di mana Pak? Anak-anak di sana nongkrongnya Pak.
Kalau Aib bilang itu yang Aib maksud itu di depan SMS 11 itu di situ. Oke. Aib Gitu bilangnya kan beli rokok. YouTube-nya nonton saya kan? Iya. Utuh kan nonton. Utuh. Beli rokok di depan. Nggak ada warung. Ini Bukan. kontrakan, Pak. Kan? Beli rokok di warung di depan tempat dia kerja. Ini tempat kerja. Ya kan? Makanya saya ngebidik warung itu, warung rokok. Nggak ada. Tutup. Warung rokok Iya. tutup. Iya, tutup. Jadi kalau Nggak malam ada. tutup. Bukannya tutup lagi, itu jual masakan. Setengah 10 ibu bilang tadi nggak pernah buka sampai malam. Ibu itu baru, Pak. Ini toko ini baru. Baru. Ini Baru semuanya. Ternyata gak ada warung, gimana Aib ini? Di Cirebon masih terkenal mistisnya, buktinya Aib cerita ada warung goib yang cuma bisa dia sendiri yang lihat. Ya mungkin di sini kalian juga bisa ngecek ya lewat Google Maps pada tahun 2016 kalau muncul. Buat Kang Peri, kalau seandainya selepas ini ada oknum yang datang main uang, saya harap tetap pada kesaksian sebenarnya demi kebenaran. Ini baru saksi, dia bukan teman dari korban ataupun tersangka. Bapak Eki juga ketar-ketir nih. Ya, Kang Peri gentle nantang ketemu Aib. Ya, nanti akan ketemukan pastinya teman-teman ya oleh Kang Deddy Mulyadi. Kita tunggu saja bagaimana kira-kira saling adu argumen antara Kang Peri dan juga Aib. Karena di sini selama ini, apalagi saksi Aib ini kan selalu pakai masker ya, sedangkan orang yang menjadi saksi untuk Peggy Setiawan itu mereka tidak pakai masker sama sekali. Kelihatan dari sini juga netizen menilai dari situ ya, orang yang jujur itu pasti akan memperlihatkan wajahnya dan mempertanggungjawabkan ucapannya dan tidak takut ya dengan konsekuensinya. Kemudian juga di sini Luciana ya di TV One dia mengatakan Peggy dikenalkan sebagai Robby oleh bapaknya karena bapaknya takut ketahuan istri mudanya kayak gitu guys. Tapi ada juga di sisi lain yang mengatakan jika Robby ini adiknya Peggy lah, ataupun nama samarannya Peggy dari pengakuan Peggy-nya sendiri. Entah untuk yang ini ya memang tidak terlalu penting untuk nama samaran tersebut. Yang pasti dari ijazah dan rapot itu memang nama Peggy Setiawan, tetapi bukan berarti Peggy ini adalah benar-benar pelakunya. Ada Niko Kili-Kili kabarnya nih, tangan kanan Hercules, wakil ketua Grip Jaya Indonesia yang akan mengawal Peggy Setiawan, korban salah tangkap dugaannya. Kemudian kita lihat nih komentar dari netizen. Tetanggaku ada yang namanya Peggy, berak pun dia takut keluar. Kita lihat kuat uang apa Hercules katanya. Sekelas Hercules turun tangan bos, preman versus apa nih kira-kira. Terus Peggy Setiawan pada tahun 2016 tepatnya tanggal 22 Mei membuat status alhamdulillah udah gajian lagi 900.000, pengen beliin mama sesuatu katanya. Pun yakin jika Peggy ini bukan pelakunya ya. Kita tunggu saja, yang pasti di sini banyak yang akan menjadi saksi untuk Peggy. Semoga di sini pihak pengadilan ini tidak membatasi jumlah saksi ya demi mengungkap kebenaran ini. Bahkan di sini dikabarkan juga ya jika pengacara Roni Talapesi ini bukan tentang uang tetapi tentang kemanusiaan. Jika dibutuhkan saya akan berada di barisan terdepan untuk Peggy Setiawan. Ya itulah ya, banyak sekali orang-orang yang siap membela Peggy Setiawan jika memang dia tidak bersalah. Apalagi dari para tukang bangunan ya di Cirebon juga berdemo, dia siap-siap membela Peggy Setiawan karena si Peggy ini terbukti ya bahwa dia memang berada di Bandung. Bahkan dari kuasa hukum Peggy sendiri itu dia sudah memeriksa ya adanya slip gaji yang membuktikan jika Peggy Setiawan itu ya pada waktu kejadian tidak ada di Cirebon. Nanti kita lihat aja ya seperti apa orang-orang yang berani bersaksi ini ya, semoga bisa membuktikan jika Peggy Setiawan ini benar-benar tidak bersalah guys ya, seperti itu. Dinilai membuat gaduh produser film Pina juga di sini sebelum 7 hari yang dilaporkan ke polisi kayak gitu ya, dianggap membuat gaduh sehingga para netizen jadi ya membongkar kasus lama lagi. Ya memang kalau tidak viral ya tidak akan terkuak ya teman-teman. Seandainya tidak viral, Peggy Setiawan yang memang nantinya tidak terbukti bersalah misalnya ya kan kita tidak tahu ya, mungkin dia akan ditetapkan sebagai tersangka selamanya. Nah kalau viral seperti ini kan banyak orang-orang hingga saksi pun berani, yang jujur pun mulai berani bermunculan karena dipantau netizen. Jadi mereka
awalnya takut untuk bersaksi juga jadi berani karena dipantau oleh para netizen. Jika suatu saat mereka kenapa-napa ya pasti mereka akan dibela guys, seperti itu. Namun yang selama ini kita menunggu pengakuan dari Linda ya yang sudah muncul, ternyata ya memang Linda sendiri di sini tidak mengenal yang namanya Peggy Setiawan, karena yang disebut-sebut sebelumnya juga Egy, bukan Peggy, tidak pakai huruf P sama sekali. Ya dari sini banyak sekali ya orang-orang yang takut, padahal dari segi bukti-buktinya ini tidak kuat bahwa Peggy Setiawan ini adalah orang yang dianggap sebagai pelakunya. Nah kalau misalnya di sini saksi Aib ini sebagai saksi yang dianggap kuat, tentu harus lebih kuat saksi-saksi dari Peggy Setiawan yang mana jumlahnya lebih banyak lagi, mulai dari yang di Cirebon, yang dari Bandung, bahkan mereka akan dibela oleh para pengacara juga guys. Oke, kita doakan saja semoga Peggy Setiawan ini, jika memang dia benar-benar tidak terbukti bersalah selama ini seperti dugaan para netizen, kita harapkan semoga Peggy Setiawan dan orang-orang yang membelanya di sini bisa membuktikan jika Peggy Setiawan tidak bersalah sama sekali.